Halo semua, kembali lagi di Wardaya College Online Learning. Di sini dengan saya Analis, kita akan membahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik dari gelombang elektromagnetik. Nah, spektrumnya itu bisa kita lihat seperti pada gambar ya. Di sini yang bagian atas ini adalah angka-angka panjang gelombang. Jadi di sini semakin ke kiri panjang gelombangnya itu makin besar nih. Kita sebut panjang gelombangnya sebagai lambda. Jadi di sini makin ke kiri lambdanya makin besar. Dan yang di sebelah kanan ini adalah gelombang dengan panjang gelombang yang cukup kecil ya. Sedangkan yang bagian bawah angka-angka ini menunjukkan frekuensi ya. Makin ke kanan frekuensinya makin besar dan makin ke kiri frekuensinya makin kecil. Nah, jadi frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik ya. Kita ingat untuk frekuensi dari suatu gelombang itu sama dengan kecepatan rambat gelombangnya dibagi dengan panjang gelombangnya. Nah, karena di sini gelombang elektromagnetik, kecepatan rambat gelombangnya itu sama dengan kecepatan cahaya di ruang vakum. Jadi frekuensinya di sini itu sama dengan C per lambda. Oke, terlihat ya bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan lambda. Nah, oke, di sini terlihat untuk panjang gelombang yang kecil ada sinar gamma, kemudian sinar X, kemudian sinar UV, kemudian inframerah, dan gelombang radio gitu. Kemudian di sini ada sinar tampak juga ya. Tadi terlewat nih sinar tampak bagian sini diperbesar di bagian atas. Panjang gelombangnya itu berkisar dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Terlihat bahwa panjang gelombang merah, sinar tampak yang merah itu panjang gelombangnya paling gede ya. Lambdanya paling gede. Oke, sekarang kita hubungkan dengan energinya. Energi dari suatu gelombang itu sama dengan konstanta Planck dikali dengan frekuensinya atau sama dengan Hc per lambda. Nah, terlihat ya di sini kalau E itu berbanding lurus sama frekuensi dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Makin gede panjang gelombangnya, energinya makin kecil. Nah, kalau kita lihat di sini berarti untuk gelombang sinar tampak yang warna merah, energinya berarti lebih kecil ya daripada yang sinar yang warna ungu gitu. Oke, selanjutnya kita sudah bahas energi. Kemudian manfaatnya nih, manfaatnya apa sih dari gelombang elektromagnetik di kehidupan sehari-hari gitu. Yang pertama nih, untuk gelombang radio ya, yang sering kita pakai untuk apa? Bisa untuk komunikasi. Kemudian yang kedua, ada gelombang microwave, yang biasanya kita pakai tuh, buat apa? Memanaskan makanan. Kemudian yang ketiga ada gelombang sinar UV nih. Sinar UV juga sering digunakan ya. Di antaranya untuk membunuh kuman. Kemudian apa lagi? Kemudian untuk membantu pembentukan vitamin D di tubuh. Jadi meskipun sinar UV ini kalau berlebihan itu juga berbahaya ya, tapi dia ada manfaatnya juga nih. Membantu pembentukan vitamin D. Oke, selain itu ada apa lagi yang bermanfaat? Selain itu ada sinar X ya yang sering kita pakai di bidang kedokteran, yaitu untuk memeriksa organ dalam tubuh nih. Biasanya untuk memeriksa tulang kayak gitu, karena dia bisa menembus bagian atau organ tubuh manusia. Memeriksa organ tubuh bagian dalam ya. Oke, selain itu, sinar X juga bisa buat mendeteksi keretakan logam, terus struktur-struktur yang keras seperti kristal dan lain-lain gitu. Dan ini ada lagi, yaitu sinar gamma yang sering kita pakai. Sinar gamma ya, atau gamma rays. Biasanya digunakan untuk terapi kanker, gitu, di kedokteran ya. Nah, oke, ini kira-kira sebagian dari sekian manfaat dari gelombang EM. Ada juga yang tidak disebutkan, kalian bisa cari sendiri. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa.